Marilah sadar dulu kita, ini cuma 14 hari ke depan ya. Kita jaga dulu sedini mungkin semua ya. Kalau bisa kita himbau pesta selama 14 hari terhitung mulai besok itu ditundalah dulu demi kesehatan kita bersama. Itu aja dari kita ya. Mudah-mudahan yang mau melaksanakan pesta dan lain sebagainya kita minta untuk di stop dulu. Nantilah di habis 14 hari. Begitu ya. Bapak Dandim dengan seluruh jajaran, Bapak Kapolres dengan seluruh jajaran pemerintah kabupaten, juga tokoh agama juga tadi kita undang, bandara dan juga perusahaan-perusahaan swasta, dan yang mewakili juga hotel restoran tadi kita sudah kumpul semua, dan dari PT Sol juga pada kesempatan ini kami ingin mengumumkan hasil rapat koordinasi tadi, dan mohon maaf juga tidak dihadiri oleh Ketua DPRD karena masih dalam tugas dengan teman-teman DPRD. Namun demikian kita sudah komunikasi bahwa apa yang kita sampaikan ini akan menjadi kesepakatan dan pengumuman kita. Saudara-saudara semua, teman-teman wartawan, menyikapi hal penyebaran virus corona yang sudah merebak dan per hari ini makin bertambah terus di Rumah Sakit Adam Malik. Artinya Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara sudah positif ya, dan kita Tapal Utara juga harus waspada dan melakukan langkah-langkah preventif untuk menghindari penyebaran dan pencegahan virus corona. Poin-poin yang sudah kami tuangkan dalam bentuk kesepakatan Muspida antara lain yang pertama, meminta kepada pemerintah pusat agar membantu pemerintah Kabupaten Tapang Utara untuk pengadaan alat pelindung diri dan juga hand sanitizer. Yang kedua, seluruh satuan pendidikan mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, baik negeri maupun swasta di wilayah Kabupaten Tapang Utara agar melaksanakan proses belajar mengajar di rumah masing-masing selama 14 hari terhitung mulai tanggal 17 Maret sampai dengan 30 Maret 2020. Yang ketiga, menghimbau kepada satuan pendidikan SMA, SMK ataupun sederajat serta perguruan tinggi negeri maupun swasta di wilayah Kabupaten Tapang Utara melaksanakan proses belajar di rumah masing-masing selama 14 hari mulai tanggal 17 Maret sampai dengan 30 Maret 2024. Warga negara asing dan lokal yang masuk ke wilayah Tapanuli Utara yang baru kembali atau datang dari daerah terjangkit untuk melapor ke fasilitas kesehatan terdekat dan isolasi diri selama 14 hari atau selama masa inkubasi, serta dipantau oleh petugas kesehatan dan petugas TNI Polri. Jadi ini gabungan, dan apabila ini dilanggar maka orang tersebut akan dikarantina sesuai Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan nomor 6 tahun 2018 dan berlaku bagi siapapun. Yang kelima, agar masyarakat menghindari keramaian dan kerumunan massa. Yang keenam, agar dibuat posko pemantauan yang terdiri dari TNI Polri, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Badan Penanggulangan Bencana daerah di perbatasan dan juga tempat keramaian lainnya seperti pasar dan lain-lain. Khusus di Bandara Silangit untuk dibuat posko pemantauan khusus. Yang ketujuh, TNI, Polri, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan bagian perekonomian memantau kondisi keamanan masyarakat dan juga melakukan razia kepada penimbun alat pelindung kesehatan seperti masker, hand sanitizer dan lainnya, dan mencegah potensi penimbunan dan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok. Artinya
artinya akan ada razia khusus ketika ada warga masyarakat melakukan penimbunan yang kita sebutkan tadi, maka akan ada tindakan hukum yang tegas dari TNI Polri. 8. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti aktivitas di masjid, gereja, dan pesta-pesta hingga 14 hari ke depan. 9. Pada setiap kantor, rumah makan, restoran, dan hotel, serta di lokasi mesin ATM, wajib menyediakan cairan pembersih tangan, hand sanitizer, dan masyarakat diharapkan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Ini juga akan dipantau oleh TNI Polri. 10. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Tapan Utara untuk mengurangi transaksi dengan menggunakan uang tunai. Tempat-tempat hiburan dan wisata di wilayah Kabupaten Tapan Utara untuk ditutup sementara selama 14 hari ke depan. 12. Pemerintah Kabupaten Tapan Utara meminta pertimbangan kembali atas keputusan, sekali lagi ya, Pemerintah Kabupaten Tapan Utara meminta pertimbangan kembali atas keputusan Kemenkes nomor HK.07/Menkes/169 tahun 2020 tentang penetapan rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu RSUD Tarutung sebagai rumah sakit rujukan corona karena fasilitas tidak sesuai standar ruang isolasi sampai usulan permohonan kelengkapan fasilitas dipenuhi oleh Kemenkes. Karena ada hal-hal teknis yang sudah kita usulkan kepada Kemenkes sampai hari ini belum ditindaklanjuti, maka kita minta dipertimbangkan kembali sebagai rumah sakit rujukan. 13. Selama 14, namun bukan menolak kita, bukan menolak. Ya, sekali lagi ini harus 13. Selama 14 hari ke depan, Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung meniadakan jam besuk bagi pasien. Segala sesuatu keperluan pasien disampaikan melalui petugas rumah sakit. 14. Penggunaan absensi elektrik fingerprint dihentikan untuk sementara dan digantikan dengan absensi manual. Penghentian sementara apel pagi, senam, upacara tertentu kecuali perintah khusus pimpinan. 15. ASN tetap melakukan pelayanan publik secara maksimal dan Dinas Kesehatan melakukan pemantauan dalam memberikan pelayanan agar ada pembatasan jarak minimal 1 meter antara petugas dan masyarakat yang dilayani. 16. Menunda semua penugasan ASN keluar daerah atau keluar negeri kecuali perintah khusus pimpinan. 17. Apabila mengalami gejala flu, batuk, demam yang disertai lemas dan sesak napas, segera diperiksa ke fasilitas kesehatan terdekat. 18. Apabila petugas di desa menemukan masyarakat dengan gejala-gejala suspek COVID-19 agar melaporkan dan membawa yang bersangkutan untuk diperiksa di fasilitas kesehatan. 19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan melibatkan Dinas Kesehatan TNI Polri dan Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung untuk melakukan penyemprotan desinfektan di tempat-tempat tertentu. Ini juga bahan ini jarang sekarang, sudah kita pesan namun tetap jarang. Untuk itu juga alangkah baiknya pemerintah pusat juga mengamprah bahan ini agar segera kita bisa lakukan disinfektan terhadap daerah-daerah, apakah itu sekolah, tempat keramaian dan lain sebagainya. Kemudian nomor 20, dilarang memberi salam dengan berjabat tangan bersentuhan, cukup memberi salam hormat selama 14 hari ke depan. 21. Pemerintah daerah melalui gugus tugas penanganan coronavirus disease 2019 akan memberikan dukungan anggaran untuk digunakan secara efektif dan efisien. 22. Layanan pengaduan resmi atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Tapan Utara
dengan nomor handphone resmi 0852 620 31 922 23. Apabila ada masyarakat yang meninggal karena kasus COVID-19, maka proses penguburannya dilakukan mengikuti SOP protokol dari Rumah Sakit Rujukan Sumatera Utara dan SOP yang sudah dikeluarkan Kementerian Agama. 24. Kepada seluruh masyarakat Tapan Utara diminta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 bisa kita hambat dan kita stop. Dengan situasi ini, diminta kepada semua perangkat daerah, instansi vertikal, dan pemerintahan desa untuk bersama-sama mensosialisasikan pencegahan pandemi ini. Kita ingin hal ini sebagai gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Dan juga kita minta kepada teman-teman wartawan agar kiranya juga ikut mensosialisasikan ini menjadi sebuah gerakan untuk masyarakat kita, untuk juga penyebaran ini bisa kita cegah dengan maksimal. Forum Komunikasi Pimpinan 16 Maret 2020, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tapan Utara, Bupati Tapan Utara Nixon Nababan ditandatangani, Kapolres Tapan Utara AKBP Horas MP Selayan ditandatangani, dan Dim 0210 Tapan Utara Roni Agus Widodo ditandatangani. Ketua DPRD belum hadir, mungkin hari ini begitu sampai akan kita minta tanda tangan, begitu juga Kajari dan juga Ketua Pengadilan. Tetapi tadi dari yang mewakili Kajari hadir dan yang mewakili dari Ketua PN juga hadir. Terima kasih buat rekan-rekan semua. Ini adalah pengumuman resmi dari Kabupaten Tapan Utara. Mudah-mudahan kita bisa cegah penyebaran virus corona. Untuk lebih lanjutnya silakan 1-2 orang untuk kalau ada pertanyaan, dan jangan hanya ke saya, kepada Pak Dandim, Pak Kapolres juga, dan Dinas Kesehatan silakan jika ingin bertanya. Terima kasih. Tugas kita bersama, kita juga udah koordinasi dengan TNI Polri, ya, dan tadi malam kita sudah mulai melakukan pengintaian, ya, bahwa orang yang oknum-oknum yang menimbun ini akan segera diambil tindakan tegas. Dan ini kita sudah anggarkan biaya sekarang. Kalau ada teman-teman wartawan juga punya informasi, bisa kita beli di mana, anggarannya sudah ada. Ini lagi kita terus cari di mana ada bisa tempat untuk membeli. Begitu ini kita bisa beli, nanti akan kita bagi. Sekali lagi, yang menggunakan masker ini bagi orang yang sakit, ya, orang sehat tidak perlu menggunakan, begitu, ya. Ini masalah kita bersama semua. Maka itu tadi kita minta kepada Menteri Kesehatan pemerintah pusat agar dikaji ulang dulu penunjukan Rumah Sakit Teruntung sebagai rujukan untuk corona. Karena apa? Itu tadi, apa yang kita sudah usulkan kita minta di pemerintah pusat untuk bantu, sampai sekarang belum terrealisasi. Demikian. Pak Bupati, yang kemarin yang ada suspek yang 5 orang yang observasi 3 itu kan sudah bisa terhitung sekarang. Artinya hasilnya apa, Pak Bupati? Sudah bisa tidak dikeluarkan dia? Ya, coba Direktur. Baik, izin Pak. Jadi terkait dengan 3 pasien yang kita kategorikan orang dalam pemantauan, hari Sabtu kemarin sudah kita asesmen dan hasilnya baik, tidak ada keluhan yang lain. Dan hari ini 2 akan kita lakukan asesmen untuk yang terakhir, jadi dari 1 keluarga. Mudah-mudahan hasilnya juga negatif. Yang dari Balige, jelaskan. Baik, jadi ada 5 orang yang kemarin sudah kita lakukan asesmen. Yang 3 hari ini tuntas. 1 lagi pasien yang dengan indikasi infeksi paru, mungkin dalam beberapa hari akan kita lakukan asesmen, tapi sudah pulang dari rumah sakit. Nah, untuk yang terakhir itu kita rujuk ke Rumah Sakit Adam Malik. Jadi kita rujuk itu karena ada indikasi penurunan jumlah trombosit. Jadi selanjutnya Adam Malik lah yang melakukan asesmen penilaian akhir apakah dia memang corona atau tidak. Demikian.
Izin Pak, terima kasih mengenai anak kelas 3 SMK yang sekarang lagi UN Pak, apa tindakan pemerintah kabupaten untuk itu Pak? Terima kasih. Ya, jadi SMA SMK karena bukan kewenangan langsung dari kabupaten kota, kita hanya menghimbau, ya kita hanya menghimbau agar SMA SMK, dan juga kita minta Bapak Gubernur juga untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan terhadap PAUD, SD, SMP, ya agar pemantauan ini bisa kita segera selesaikan, ya. Jadi suspek ini biar penurunan ini bisa segera kita petakan, ya, apakah ada warga Tapanuli Utara yang terkena. Jadi selama 14 hari kita kita tiadakan dulu semua kegiatan-kegiatan. Selama 14 hari ke depan baru nanti bisa ketahuan apa ada penyakit itu di Tapanuli Utara. Itu tujuan kita sebenarnya. Penyebarannya itu harus kita handle sedemikian rupa. Mudah-mudahan Pak Gubernur juga melaksanakan tindakan yang sama, ya.